Udah bahas backlink. Nah, sekarang tujuan atau fungsi dari backlink itu apa sih menurut pendapatnya Wardi ini? Hello amazing people, saya Kurnia. Dalam video kali ini saya akan mencoba melakukan pengujian terhadap anak didik saya di sini yang telah melakukan training selama berapa bulan? Kurang lebih 2 bulan. Ya, ini dengan Wardi dari sekolah mana ya? Bali Mandara. Oh, Bali Mandara. Nah, sebelumnya dia kan menjadi beban sekolah ya. Nah, sekarang di sini udah menjadi beban perusahaan. Okay. Tujuan pengetesan ini, tanya jawab ini adalah untuk memastikan apakah Wardi masih menjadi beban perusahaan. Oke. Langsung saja ya. Ini Pak akan menanyakan tentang backlink. Backlink. Ya, backlink. Sih kan sudah belajar lah backlink. Dalam video-video sebelumnya juga Pak kan sudah membahas tentang backlink. Jangan yang sulit-sulit. Nggak gampang sih. Nah, sekarang pertanyaan pertama, apa itu backlink menurut pengertiannya Wardi? Ya nggak usah lah, nggak perlu ada definisi. Secara gini aja, pendapat pribadi boleh. Pendapat pribadi. Yang singkat aja Pak ya. Iya. Oke. Langsung saja saya jawab. Backlink adalah suatu link atau tautan yang bisa berbentuk gambar ataupun teks dari web tertentu, situs web tertentu, yang mana jika Bapak mengklik misalnya nih, mengklik link, mengklik backlink tersebut gitu, mengklik link akan berpindah, otomatis halamannya akan berpindah ke website lainnya gitu. Jadi pengertian backlink itulah secara singkatnya gitu. Oke, itu pengertian backlinknya. Ya. Oke, langsung aja Pak luruskan ya. Kalau backlink ataupun link-link lainnya itu sebenarnya dia berubah nama, itu dia. Berubah nama berdasarkan dari mana link tersebut dan kemana link tersebut ya. Berubah nama. Ya, banyak berubah. Intinya itu link. Intinya itu udah link. Nah, kalau backlink itu adalah disebut backlink, yaitu sebuah link dari website lain yang menuju ke website kita. Itu disebut dengan backlink. Nah, kalau internal link dari satu halaman website kita menuju satu halaman lainnya dari website kita, itu disebut dengan internal link. Di dalam satu website. Dalam satu website. Internal link. Sama-sama link juga kan. Tapi halaman berbeda. Halaman berbeda dalam satu website. Ya. Kalau external link dari website kita menuju ke website lainnya, itu disebut dengan external link. Tapi bagi orang lain yang menerima link tersebut, mereka menyebutnya itu adalah backlink. Ya, itu ya. Paham maksudnya? Paham. Ya, hanya nama perubahan bentuk aja deh. Itulah backlink. Nah, sedangkan link building ada lagi? Ada. Itu link building itu adalah namanya, itu proses untuk membangun link-link ini, internal link, external link, backlink. Prosesnya itu namanya link building. Membangun dia kan, membangun link. Itu dia. Udah paham kan ya? Udah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih. Kita udah bahas backlink. Nah, sekarang tujuan atau fungsi dari backlink itu apa sih menurut pendapatnya Wardi ini? Tujuannya ya untuk mendapatkan traffic. Salah satunya mendapatkan traffic. Mendapatkan kepercayaan dari Google. Habis itu apa lagi? Ya, untuk meningkatkan, untuk menaruh, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan strategi SEO kita agar berada di halaman pertama Google. Itu bisa juga. Oke, traffic, SEO. Terus yang ketiga, berikutnya ada lagi nggak? Itu aja. Itu aja ya. Iya. Oke, mungkin Pak bisa tambahkan yang pertama, ya bisa untuk traffic juga, mempengaruhi traffic kita atau pengunjung yang menuju ke website kita, itu juga bisa mempengaruhi. Yang kedua, itu salah satu strategi SEO ya, untuk meningkatkan ranking website kita juga bisa. Selain itu juga
untuk pengenalan atau branding website kita juga bisa. Ya, branding. Ya, fungsinya sebenarnya banyak sih sebenarnya fungsinya. Bisa juga untuk meningkatkan otoritas website kita di mata Google juga bisa. Berarti itu termasuk kepercayaan, mendapatkan Iya. kepercayaan dari Google. Ya, ya kepercayaan dari Google ya istilahnya ya otoritas lah, bahasa kerennya otoritas. Otoritas. Ya, itu sih poin-poin utamanya ya. Tapi sebenarnya masih banyak sebenarnya fungsi-fungsi lainnya. Oke, itu udah pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga nih. Mau ngomong apa fungsinya itu, Pak? Ini enggak, saya cuma gambar aja. Oh, ya, gambar. gambar aja. Lukis ya, biar gerak aja tangannya Pak. Oke. Enggak ada fungsinya sih ini. Oh, enggak memberi nilai gitu. Oh enggak. enggak. Kalau nilai kan angka, ini cuma goresan-goresan Kesan. biar kelihatan keren dikit. Sekarang pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Syarat dari backlink yang baik atau intinya kenapa sih backlink di dalam website ini dikatakan baik dan di website ini dikatakan buruk atau kurang baik atau gimana? Kenapa backlink itu bisa disebut baik dan bisa juga disebut buruk? Ya, karena backlink itu berada di website emang yang buruk gitu, yang mana katakan di website yang buruk, misalnya buruk apa? Ya website yang berisi unsur pornografi, judi gitu, itu yang disebut website buruk. Jadi kalau kita menaruh backlink di sana, otomatis pandangan Google pada kita kan jelek jadinya gitu. Oke. Ini masih pandangan Google gitu. Oh iya. Kalau pandangan orang lain, pandangan manusia ya lain lagi. gitu ya. Oke. Ya, terus kira-kira apa lagi? Ada nggak lagi? Cara yang baik. Maksudnya kriteria backlink yang baik itu loh. Ada sih. Apa lagi? Link with traffic. Link with traffic. Ya. Apa maksudnya link with traffic? Itu jadi backlink yang baik itu adalah backlink yang mendapatkan link with traffic atau pengunjung yang mengklik linknya secara relevan gitu, secara konsisten. Oh, maksudnya link itu berada di website yang memiliki banyak traffic itu. Ya, itu dah. Oke. Itu maksudnya. Oh, itu maksudnya. Cuma mungkin kurang lah menjelaskannya. Karena masih deg-degan. Oh gitu. Iya iya. Nanti kalau bagus dapat hadiah sepeda, tenang aja. Sepeda. Pak Jokowi. Sekarang, nah itu aja baru 2 nih. Sepertinya ini banyak kok. Di catatannya Pak banyak ini. Dalam Pak sudah bikin artikel kok sebenarnya. Nanti berarti Pak sudah menyiapkan artikel? Ya sudah ada artikelnya membahas tentang backlink ini juga sudah ada. Nanti mungkin bisa lihat di deskripsi di video ini ya nanti ya. Link deskripsi di bawah. Lebih jelasnya itu ya. Oke. Terus itu aja. Apa lagi? Itu aja nggak ada. Backlink yang baik itu yang memiliki atribut do follow. Oh, do follow. Oke. Do follow itu apa sih maksudnya? Do follow itu orang-orang kan nggak tahu istilah do follow itu. Do follow. Nah, jadi backlink yang baik ini dikatakan do follow kan. Do follow itu adalah kita mengizinkan untuk Google mengikuti website kita gitu. Jadi intinya mendapatkan kepercayaan dari Google gitu. Google jadi mengikuti kita. Jadi kita mendapatkan diindeks oleh Google. Otomatis jika orang-orang searching keyword research, nah intinya. Keyword research. Jadi website kita akan muncul di sana gitu. Oke, berantakan sekali penjelasan. itu masih penjelasan secara acak-acakan. Belum tersusun rapi. Intinya poinnya kayak gini ya, mungkin dipersingkat poinnya adalah kriteria atau karakteristik dari backlink tersebut adalah do follow gitu ya. Do follow ya. Do follow sifatnya. Selain do follow kan ada juga no follow kan ya. Oke, yang bagus dah do follow. Do follow yang bagus ya. Jadi do follow itu maksudnya di mana secara langsung bahasa algoritmanya bahasa algoritmanya adalah mengizinkan atau menegaskan ke robot Google untuk mengikuti tautan ini. Ya itu ya. Itu aja lah singkatnya ya. Itu aja lagi. Itu aja dulu. Udah ya, itu aja. Kalau sini banyak sih sebenarnya. Ya salah satunya memang juga yang pertama tadi kan bahas tentang backlink. Jawabannya tadi yang pertama apa ya? Ada trafficnya. Link with traffic. Iya, emang
kalau cara kita seandainya backlink kita atau tentang backlink website kita ada di website yang memiliki traffic yang banyak, itu juga mempengaruhi semakin bagus jadinya, karena selain dapat traffic juga otoritasnya itu juga akan semakin tinggi. Yang bagus itu juga dimana backlink kita sudah terindeks oleh Google. Ya, terindeks. Backlinknya sudah terindeks oleh Google. Nah, yang kedua sifatnya itu do follow. Ya, sifat backlink tersebut dah do follow. Dan juga backlink yang kita miliki ada dalam sebuah artikel atau website yang relevan dengan artikel kita. Gitu. Jadi kalau yang setema, setopik lah, intinya seperti itu lah. Jadi kalau banyak orang kita taruh di website porno, judi, dasara dan sebagainya, website busuk lainnya kan, kalau kita bisa, nah itu kan nggak setema dengan kita kan, bertentangan, itu kan buruk untuk otoritas kita, terus websitenya buruk dia gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah dia. Oke. Ya, intinya untuk di setema dia gitu. Ya, setema itu. Setema. Ya. Jadi ada berapa poin-poinnya, banyak poinnya. Ini cuma Pak sebutkan secara garis besarnya aja. Pertanyaan ketiga aja. Itu tadi pertanyaan itu ketiga. tadi pertanyaan ketiga. Tadi pertanyaan ketiga. Okay. Tadi tadi ya. Sekarang pertanyaan keempat. Ketiga lagi. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Nah, sekarang yang mana sih lebih penting dari backlink ataukah konten? Nah, udah bahas nih di video sebelumnya. Oke, yang mana lebih penting backlink atau konten? Menurut saya sih konten. Kenapa? Karena kita dalam membuat sebuah website itu kita pasti lebih berfokus pada konten yang kita buat gitu. Jadi kita membuat artikel gitu kan, kontennya itu artikel, kita harus fokus ke sana gitu. Jadi misalnya kita seperti tidak ada waktu gitu untuk melakukan backlink gitu, untuk mengirim email ke website yang tertera emailnya gitu kan, kita memohon gitu misalnya gitu agar memasukkan backlink tautan kita gitu ke websitenya gitu kan, tidak memiliki banyak waktu untuk itu. Jadi harus berfokus pada konten. Kayaknya Pak harus ngopi dulu, berarti harus tarik nafas dulu ya. Udah itu ya. Oke. Itu secara mungkin Pak tidak teracaknya ya. Tidak tersusun itu. Terjemahkan menjadi bahasa manusia ya. Tadi masih bahasa Google. Aku bingung. Jadi poin-poinnya ini adalah konten lebih baik, lebih penting daripada dibandingkan backlink. Ya, pertama sana tadi kan bahas tentang email kan. Maksudnya itu adalah mungkin kita seperti melakukan ini kan link building ya, backlink link building. Jadi sebenarnya kalau kirim email ke website lain, istilahnya ngemis backlink itu itu mah maksudnya kan, tolong dong kasih backlink kita. Intinya sih nggak langsung secara seperti itu kan, intinya bisa basa-basi busuk dulu lah. Basa-basi busuk 3B. Oh ya, saya suka dengan halaman website Anda yang membahas tentang ini. Jadi ini saya juga punya nih halaman website artikel yang bahas tentang ini. Mungkin bisa jadikan referensi ya, basa-basi busuk. Intinya dia ingin naruh backlink lah di website kita, itu poinnya. Dan itu pun tidak tentu kan? Ya, diterima gitu loh. Pun juga tidak tentu ya. Jadi yang paham juga nggak akan terima, apalagi kompetitornya kan gitu. Apalagi website kita emang jelek, tidak berkualitas. Kan iya, website yang ini yang meminta backlinknya itu dia yang gini yang dijelaskan oleh Wordy ya. Saya translate aja. Saya translate aja. Siapa dari iklan email tadi, apa lagi tadi dibahas deh? Jawabannya itu ingat nggak? Sama omongan sendiri kok lupa. Karena selain email ya itu dah mencari backlink. Ini konten. Terus itu aja ya, ngemis backlink intinya. Terus tidak ada waktu intinya untuk ngemis backlink itu karena. Jadi intinya udahlah kita fokus ke dalam pembuatan konten aja gitu. Bukannya backlink tidak penting, tapi ya backlink penting juga, tapi kan ya penting juga ya. Penting, cuma di sini kita tetap ingin mendapatkan backlink tapi dengan cara yang
organik. Organik original. Ya, di video sebelumnya kan Pak udah bahas tentang konten berkualitas. Jadi secara otomatis Ya, itu kan website jika lain, konten kita berkualitas, secara otomatis website lain itu tertarik pada konten kita, jadi dia akan menaruh tautan kita di websitenya dia gitu. Oh gitu. Itu yang disebut dengan saya sudah mengerti bahasa backlink manusia. organik. Oke. Sudah bisa berbahasa manusia sekarang. Iya. Ya, setidaknya kurangi lah beban perusahaan Yes. gitu ya. Oke. Nah, Masih ada sekarang pertanyaan? pertanyaan yang kelima. Ini mau jadi pertanyaan terakhir apa pertanyaan tambahan lagi ada nggak? Ya, terakhir aja dah. Terakhir ya, Iya. udah berat. Ini soalnya bintangnya 1 sampai 5 soalnya kan ya. Nah, jika sudah punya beberapa backlink, tapi kenapa peringkat website kita atau peringkat artikel itu belum naik juga? Kira-kira menurut analisanya Wordy itu masalahnya di mana sih kira-kira? Kembali ke pembahasan yang tadi, belum terindeks backlink kita oleh Google. Backlinknya bisa jadi belum terindeks. Bisa jadi belum terindeks. Yang kedua itu menurut saya paling gini. Nah, pembahasan yang tadi juga tidak Yang setema. Oh, bisa jadi belum. Karena misalnya kita melakukan backlink ke, kita punya website kecantikan, kita backlink ke ke external linknya ke website yang bahas tentang bangunan, jadi nggak nyambung kan. Yang masuk ke website itu orang mencari informasi bangunan, kenapa kita backlinknya kecantikan kan? Ya, singkatnya harus relevan. Harus ya, relevan itu singkatnya. Oke. Yang apa lagi kira-kira menurut analisanya? Ya gitu, kontennya tidak berkualitas. Kontennya tidak berkualitas. Ya itu saja yang saya Terus ya sebenarnya banyak faktor itu banyak faktor sebenarnya. Nah, menurut dari pengamatannya Pak saat ini ya, di tahun inilah, kenapa Pak katakan itu, karena SEO dan algoritma Google itu kadang cenderung berubah dia, dan tendensinya dia itu memfokuskan kita sebagai publisher, para pembuat konten ya, agar kita selalu membuat konten-konten yang berkualitas. Itu makanya Pak selalu menegaskan itu konten, selalu aja konten. Udah untuk link building yang terutama berhubungan dengan backlink itu bukan berarti tidak dibuat, tapi jangan dulu fokus ke sana. Jangan fokus Fokus ke backlink ya. Jangan fokus ke itu, sebenarnya urusan belakangan. Itu dia poin utamanya, faktor-faktornya itu sebenarnya. Jadi kalau Pak katakan, mungkin Pak yang termasuk kontra terhadap backlink ya. Gitu loh. Mungkin ada beberapa pakar SEO lain yang mengatakan backlink itu masih penting. Iya, itu memang masih penting gitu. Cuma pengertian di sini Pak tidak memfokuskan ke penggunaan. Pertama kita fokus ke backlink, tapi tetap konten. Ya. Itu dia. Jadi dan faktor-faktor lainnya yang mungkin juga belum terindeks dan sebagainya, dan link kita itu ditaruh di website nggak jelas, atau websitenya tersebut ya nggak mutu gitu. Website sampah itu juga nggak ada gunanya kan dulu. Jadi votingnya dia itu istilahnya Google juga nggak terlalu percaya kan juga itu. Otoritas websitenya yang ada backlink kita juga masih nggak bagus lah itu kan. Dan faktor-faktor lainnya sebenarnya intinya tidak ada yang bisa memastikan sebenarnya apa sih faktornya kenapa ranking kita belum ada di halaman pertama gitu. Kalau Pak sih secara pendapat bisa mengatakan ya intinya konten kita nggak berkualitas, itu aja. Itu aja poinnya ya. Oke, saya muncul satu pertanyaan nih Pak. Muncul satu pertanyaan. Iya, pertanyaan apa gimana? Apa mungkin orang-orang yang membuat konten yang sampah yang seperti Pak bilang tuh dia tidak mengetahui strategi ini gitu, sehingga dia tidak tahu websitenya akan diindeks oleh Google. Pada dasarnya itu ya masih banyak yang awam. Ya, intinya masih banyak yang tidak tahu tentang hal ini karena mereka masih menggunakan strategi SEO zaman bahula. Kita harus mengikuti perkembangan SEO dulu. Nah, itu kan butuh waktu juga, Nah, kalau yang ingin cepat mungkin bisa mengakali ya. Kita bisa ngakalin, oke lah, mungkin kita bisa naik dalam jangka waktu cepat.
Tapi kalau sudah ada perubahan algoritma Google dan Google tahu, langsung terjun bebas itu. Di banned. Iya bisa di ban, bukan di banned ya, di ban. Di ban. Ya, Di di ban. ban, grup ban ya. Itu intinya itu dia ya. Oke. Udah paham kan ya? Udah. Ya singkatnya itu. Tapi untuk pembahasan ini nanti juga sudah Pak buatkan artikelnya, bisa dilihat di link di deskripsi di bawah ini ya. Gitu. Oke, itu tadi udah pertanyaan kelima Terakhir. ya. Oh terakhir. Terakhir, ya. Maksa sekali jadi pertanyaan terakhir. Oke lah, sebenarnya Pak ada pertanyaan lagi sih sebenarnya hubungan dengan backlink. Cuma karena Pak juga sudah lupa kan, Ya. sudah lupa jadi kita akhiri aja pertanyaan ini. Oke, Tamatlah baiklah saya gitu. Ya baiklah, ini Pak simpulkan dengan berbagai rumus hitungan ya, Pitagoras, matematika dan hitungan Tesla dan sebagainya. Jadi ketemulah sebuah hasil. Hasilnya ini adalah No. ya masih lah jadi beban perusahaan Oke, lah itu masih ya. jadi beban Mohon maaf dulu ya. Jadi, Jadi, masih masih beban perlu perusahaan. ditingkatkan, Pak, ya. Harus minimal lebih lagi. Oke. Lebih lagi untuk memahami tentang backlink, Backlink. minimal backlink. Oke, baiklah para penonton yang setia, terima kasih sudah mengikuti video ini yang penuh dengan ketidakjelasan ini. Dan semoga kalian terhibur dan juga memetik informasi yang telah saya berikan dan selalu menjadi orang yang selektif dalam menonton video kami ya. Jadi jangan, walaupun saya mengatakan bahwa ini pernyataan bahwa ini benar itu salah, itu kalian juga harus menyeleksinya ya. Jadi ini adalah kadang murni juga menjadi dari pendapat saya sendiri, karena setiap orang berhak untuk menentukan pendapatnya masing-masing ya. Ya dalam hal SEO pun juga setiap orang juga memiliki strateginya tentu. Jadi nggak bisa disamakan ya. Nggak bisa disamakan. Ya begitu. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa.